Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, sore bagi yang mendengarkan, bagi yang menyaksikan. Kembali lagi bersama gue Pian dalam Suara Jakban. Senang sekali rasanya bisa hadir mengisi Suara Jakban pada kali ini. Gimana teman-teman Jakban semua? Semoga sehat selalu dan diberi kekuatan, kesabaran, serta rezeki di tengah pandemi seperti ini. Mulai dari Suara Jakban ini tayang perdana kembali, dan kita akan berbincang-bincang mengenai situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sih kalau bisa ya. Nah, dengan memberikan edukasi juga tentunya. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang juga bersama narasumber yang tentunya sangat spesial nih. Selamat datang kepada Linda Melianti selaku Wakil Koordinator Daerah Jakarta Raya Banten. Halo Linda. Halo Pian. Oke, gimana Linda Halo, kabarnya? teman-teman. Oke. Gimana Linda kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah nih luar biasa. Lu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, lancar, aman. Gimana di posisinya sekarang, Lin? Gue lagi di rumah nih biasa. Oke, Linda sekarang lagi di Banten ya? Bener nggak sih? Ya betul. Oke. Lebih tepatnya sih di Anyer. Di Anyer lagi ya. Ujung nggak sih Lin? Ujung? Enggak sih, nggak terlalu ujung banget lah. Iyalah. Oke, di sini kita kedatangan narasumber kita, Linda Melianti selaku Wakil Koordinator Daerah Jakarta Raya Banten. Di sini kita akan berbincang-bincang nih masalah yang baru-baru ini terdengar kemarin nih, isu-isu minggu kemarin yang hype bis banget nih kelihatan sama daerah-daerah sekitar gitu. Nah, pada minggu kemarin, tepatnya pada hari Kamis, Gubernur Anies Baswedan sendiri telah menyatakan PSBB total atau kayak PSBB ulang gitu ya, PSBB seperti di masa awal pandemi sebelumnya, di mana intinya tuh kayak masyarakat di rumah aja, belajar di rumah, terus kayak bekerja dari rumah kembali, serta beberapa perkantoran dan sebagainya itu ditutup kembali gitu, karena mengingat potensi tingkat case-nya di Jakarta itu sendiri makin tinggi gitu kan ya. Nah, kalau menurut Linda sendiri nih, waktu Gubernur DKI Jakarta sendiri menyatakan bahwa ada tarik rem COVID yang dimana PSBB akan dibuat seperti semula, tuh gimana Lin? First impression-nya gitu ya. First impression tiba-tiba, wah, ini ditarik lagi nih. Kayak gitu Lin. Ya, ini kita sharing-sharing aja ya Pian ya. Kalau dibilang kemarin sih dengar berita dari berbagai media gitu ya yang saya baca, emang benar gitu bahwasanya kalau misalkan di daerah Jakarta itu dari Gubernur DKI Jakarta sendiri pun menarik rem untuk memberlakukan sistem PSBB gitu ya. Jadi menurut gue sendiri ini ya, kenapa nggak dibilang telat sih, telat banget gitu ya. Seharusnya kalau menurut gue lebih baik diteruskan saja gitu dari pada saat awal diberlakukannya PSBB. Jadi kalau misalkan kayak gini, kayak tarik ulur gitu loh, maksudnya udah melihat angka kurva COVID-19 semakin melonjak dan di pertengahan malah diberlakukannya normal, namun di situasi sekarang ini diberlakukan kembali gitu. Jadi gue sebagai masyarakat kayak melihat ya harusnya lebih baik dipertegas saja gitu sejak awal. Jadi nggak pada saat melihat beberapa faktor lalu diberlakukan kembali sistem PSBB ini gitu. Karena pemerintah pun dilema gitu ya antara melihat untuk memprioritaskan kesehatan dan juga ekonomi gitu. Jadi dua-duanya perlu diprioritaskan, dan menurut gua itu keputusan yang harus benar-benar dipertimbangkan banget gitu. Ya benar banget ya kan, ngelihat juga kan dari beberapa faktor juga, kalau misalkan emang naikin kalau misalkan mau terusin sekalian. Cuman kalau yang ini karena kebijakan daerah Jakarta nih, kalau misalkan dari meluas ke Banten itu sendiri gimana? Apakah di Banten juga ikutan narik buat PSBB lagi atau kayak gimana gitu kan ya. Soalnya kan kalau posisi gue karena sekarang ada di Bogor dan kebetulan juga karena sering bolak-balik Jakarta, makanya kayak
apa ya, ngelihatnya juga karena terpengaruh juga kan daerah Jabodetabek ini kan, karena pusatnya aja narik buat PSBB lagi gitu kan ya. Itu gimana kalau di Banten sendiri, apa ditarik juga atau gimana? Sebenarnya untuk dari Banten itu udah ada pemberlakuan PSBB. Namun kalau misalkan dilihat-lihat lagi nih ya Pian ya, itu kayak bukan PSBB sebenarnya, masih ada masyarakat yang emang belum mematuhi aturan untuk mematuhi protokol kesehatan gitu. Soalnya dari beberapa contoh, misalnya kayak seperti angkutan umum gitu, masih aja ada yang beroperasi gitu. Kemudian beberapa toko-toko itu juga masih buka gitu. Ya memang di Banten sendiri pun kayak untuk mata pencahariannya kalau misalkan PSBB benar-benar total gitu ya, akan sulit banget gitu untuk mencapai angka ekonomi yang untuk mencukupi kebutuhan mereka gitu. Iya, karena beberapa faktor itu sendiri sih ya yang mata pencariannya kan kayak nggak semuanya sama ya, pasti beda-beda kan ya, untuk kayak apa sih nyari serejeki dan sebagainya kan, itu kan udah diatur juga kan ya, jadi nggak bisa disamain untuk semuanya gitu kan. Cuman yang apa ya, kalau misalkan lu lihat sendiri sih Lin, kayak kebijakan ini kayak telat nggak sih? Maksudnya kan udah dibilang telat juga kan ya, bukan maksudnya telat untuk semuanya, cuman kayak rada kurang tersendiri gitu, karena sedikitnya pro dan kontra di sana sini kayak gitu ya. Jadi wajar aja gitu ya, kita masyarakat banyak, pasti antara pro dan kontra itu berbagai macam pandangan masyarakat pun menilai gitu akan adanya pemberlakuan PSBB ini gitu, dan juga akan berdampak dari sisi ekonomi ataupun sisi kesehatan ataupun dari berbagai bidang yang lainnya gitu. Kayak misal kemarin beberapa destinasi wisata yang ada di Banten, misal salah satunya yaitu di pantai ataupun mall-mall gitu, memang masih ada sebagian yang masih buka, namun juga ada yang tutup gitu, udah benar-benar tutup gitu. Tapi dilihat lagi dari masyarakatnya, dari kesadaran masyarakat, masih aja dari masyarakat yang berkunjung ke Banten itu masih belum menggunakan masker salah satunya. Kemudian protokol kesehatannya harus benar-benar, jika masyarakatnya yang tidak mematuhi, dan dari pihak yang penyedia fasilitas ini yang harus menggerakkan gitu. Salah satunya menyediakan masker. Jadi apabila ada pengunjung yang belum menggunakan masker, jadi bisa beli masker yang sudah disediakan oleh pihak fasilitasnya gitu. Cuman kalau ngomongin soal berkunjung sendiri nih, kalau misalkan dari lu sendiri ke tempat-tempat yang waktu kemarin ya, sebelum ada pengumuman ini, kayak masa transisi dan sebagainya gitu, lu berkunjung itu lu ngeliatnya kayak diperketat banget gak sih masalah protokol kesehatan ini di tempat-tempat yang lu kunjungi kayak gitu? Misalkan lu pergi ke mall, ke tempat-tempat makan apa gimana gitu, sempet nggak? Ya. Kalau dibilang perketat yang ibaratnya keamanannya yang benar-benar kayak gimana ya, tegas banget gitu enggak, cuman kita kayak lebih diingatkan gitu, Mbak sebelum masuk cuci tangan dulu ya gitu, terus dicek suhu, kemudian diperiksa masyarakatnya menggunakan masker apa enggak gitu. Dan juga kalau misalkan emang suhunya melebihi di atas 38 derajat Celcius, itu masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke tidak boleh berkunjung gitu, jadi suruh balik ulang gitu. Iya, karena ngeliat yang kayak gitu juga ya, masalah ngelihat kayak pasti kan semua tempat-tempat yang buat kayak mall ataupun tempat makan sebagainya itu dilihat juga masalah protokol kesehatannya gitu ya. Cuman nih gue sempat lihat juga di salah satu berita, katanya bukan cuma di Jakarta ya yang hotel dijadikan tempat pasien COVID gitu. Tangerang juga katanya ada nih ya. Banyak gak sih Lin kayak gitu? Yang dari berita yang gue baca nih ya, ada beberapa rumah sakit yang oleh pemerintah itu dijadikan untuk
rujukan pasien COVID gitu. Ada beberapa rumah sakit di berbagai daerah gitu. Cuman untuk rumah sakitnya itu sekitar ada kurang lebih 10. Cuman udah penuh nggak sih kalau misalkan di Banten sendiri ya kan, kalau di Jakarta tuh udah kelihatan banget gitu untuk rujukan-rujukan dan sebagainya. Malah ada proyeksi bahwasannya di bulan Oktober ataupun November itu rumah sakit kalau misalkan dari sekarang udah diberlakukan tarik rem ini, ntar bakalan penuh. Kalau di Banten sendiri udah ketahuan penuh atau enggaknya gitu, udah ada pengumuman seperti itu belum kira-kira dari yang Kalau untuk di Banten sendiri sih nggak ada informasi kalau misalkan rumah sakit tersebut penuh gitu. Jadi nggak ada pengumuman yang menyatakan rumah sakit di daerah ini sudah penuh gitu, sakit apa gitu, enggak. Jadi emang banyak tapi nggak ada pemberitaan seperti itu gitu. Iya. Nah, balik lagi nih ke kuliahan lu ya. Gimana kuliah WFH? Udah bosan apa belum? Dibilang bosan sih ya harus semangat gitu ya, iya gak sih? Apalagi menghadapi di tingkat akhir ya harus benar-benar semangat, gak boleh ngeluh gitu. Apalagi ini udah menghadapi KTI-an nih, sumpah itu ya tugas semakin menumpuk lah. Semester 5 praktik semakin banyak ya. Ya lu tahu sendiri lah, ada pemberitaan yang derita mahasiswa di semester 5 seperti apa. Beda-beda. Ya, terus kalau misalkan kita balik lagi ke masalah tarik rem ini sendiri tentang Jakarta yang menjadi pusat yang sekarang lagi besar-besarnya COVID-19 nih. Kalau dari lu sendiri gimana sih nanggepin pemberlakuan ini lagi gitu, pemberlakuan kebijakan ini lagi gitu, terutama buat daerah Jakarta. Kan kita nih sebagai anak FKMPI juga di daerah Jakarta Raya Banten, kita kan juga istilahnya kayak mesti tahu informasi yang ada di daerah Jakarta Raya Banten ini sendiri. Nah, dari informasi yang ada kan ini yang digembor-gemborin ini terus Jakarta kan ya. Terus kalau misalkan dari Banten sendiri itu apakah beritanya sebesar itu atau beritanya sampai mana gitu, Lin? Kalau yang pengen dikasih tahu gitu. Ya. Kalau di masyarakat Banten melihat kayak situasi Jakarta emang sedikit panik gitu loh. Maksudnya panik dalam artian angka kenaikan COVID ini semakin meningkat gitu, terus bertambah gitu, apalagi yang benar-benar di daerah pusat gitu ya. Jadi memang di Banten ini sendiri gitu ya, harus benar-benar waspada gitu, melihat kan deket nih ya antara Banten kemudian Tangerang terus daerah Jakarta gitu kan, dekat gitu untuk jaraknya sendiri gitu. Jadi sedikit lebih waspada aja sih sebenarnya. Kemudian untuk masyarakatnya pun harus benar-benar kesadaran secara penuh gitu, melihat pentingnya menjaga protokol kesehatan gitu. Gitu sih, Pian. Iya sih, benar banget. Kalau misalkan masalah protokol kesehatan dan sebagainya, itu balik lagi ke diri sendiri kan ya. Kayak lu mau ngasih virus ke orang, sekaligus kayak lu harus ngejaga diri lu juga gitu. Jangan sampai virus udah lu kena malah lu sebarin juga gitu kan ya. Iya, betul. Oke, kira-kira ngobrol apa lagi nih, Lin, masalahnya? Ngobrol santai gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan lu sendiri di Jakarta, lu sendiri ini nggak berkunjung ke tempat-tempat yang ramai gitu, melihat situasi di sana? Gue sendiri kan kalau misalkan karena posisi gue kan sekarang lagi di Bogor nih. Gue waktu minggu-minggu sebelum ada pengumuman seperti itu sih gue bolak-balik juga kan ya dari Jakarta karena ada kerjaan dan sebagainya gitu kan ya, karena gue ada tugas juga kan yang membersamai gitu kan ya. Gue lihat juga kayak bukan PSBB. Normal ini. Iya benar ya, kayak ya, benar.
bedanya cuman kalau kemana-mana gue ngeliat orang pada pakai masker gitu kan ya, cuma pakai masker ya udah. Cuman ya kalau ngeliat ke tempat kerumunannya, beli nasi goreng rame, beli kopi rame, kayak PSBB nih, sampai kayak ya udah malas lah, akhirnya nggak jadi ke tempat itu karena sadar aja gitu kan ya, nggak mau ketular juga, nggak mau menularkan juga, karena nggak tahu juga kalau misalnya kita datang kita bawa virus ini juga atau enggak kan ya. Ya betul. Ya itu sih yang harus benar-benar menjadi kesadaran buat masyarakat. Walaupun kan sekarang ada banyak kasus yang orang tanpa gejala ya, dia nggak sadar kalau misalkan dia tuh bisa membawa dampak COVID ke orang lain gitu. Begitupun dirinya juga bisa tertular oleh orang lain gitu. Apabila kita benar-benar nggak waspada dan juga menjaga protokol kesehatan dengan baik gitu. Cuman kalau orang tanpa gejala gitu kan berarti dia nggak ngerasain apa-apa kan ya, kayak ya udah kayak hidup normal seperti biasa, cuman kayak sebenarnya dia bawa sesuatu gitu kan ya, bawa si virus ini gitu kan. Iya betul. Terus emang perlu banget kita ngecek untuk melakukan rapid test atau swab kayak gitu ke rumah sakit yang menjadi rujukan untuk melakukan tes rapid itu sendiri gitu. Nih gue juga mau nanya dah, kalau misalkan kan ibarat kata kalau misalkan gue mau rapid atau gue mau swab ke tempat-tempat atau itu ya mau ke posko-posko tertentu gitu, itu kan biasanya adanya di rumah sakit doang ya, atau gimana? Lebih baiknya sih gue saranin ke rumah sakit aja, rumah sakit yang benar-benar menjadi rujukan untuk melakukan tes rapid test sendiri gitu. Kan kalau misalkan kita ke rumah sakit juga berarti kita gimana sih, maksudnya kalau gue ngerinya kalau misalkan gue pengen swab atau pengen rapid tiba-tiba ke rumah sakit, sebenarnya gue nggak nih, misalkan gue nggak tiba-tiba pulang dari rumah sakit gue bawa gitu gitu nggak sih konsepnya? Sebenarnya ada apa namanya ya, kalau misalkan gue nih di kampus itu ada yang menyediakan khusus untuk rapid gitu, dan juga ada beberapa ya sebenarnya emang harus ke rumah sakit sih, cuman tergantung lagi kalau misalkan di daerahnya ada yang menyediakan rapid. Kemarin sih kalau di Banten ada bergantian gitu, misalkan di minggu ini di wilayah Cilegon, kemudian nanti minggu berikutnya ada yang ke Serang, jadi kayak keliling gitu petugas yang memeriksa untuk rapid testnya sendiri gitu. Jadi ada gilirannya gitu ya, berdaerah buat ikut tes ini, tes itu, jadi merata semua. Nah, kalau berbicara soal pemerataan, kira-kira yang menyediakan itu yang lu tahu nih, di daerah tersebut banyak yang merata atau enggak? Di seluruh daerah Banten gitu. Sebenarnya merata, cuman hanya informasinya aja yang nggak tersampaikan secara menyeluruh gitu. Jadi untuk berkunjung ke tiap daerah itu sebenarnya ada gitu ya. Cuman untuk informasi yang diketahui oleh masyarakat itu kurang gitu. Jadi pemerataannya hanya untuk penyebaran informasinya aja yang belum mengetahui gitu masyarakatnya. Iya, informasinya. Nah, lu lihat sendiri nih, sebenarnya gue pengen nanya dulu dah, dari rumah lu ke kampus lumayan jauh nggak sih? Jauh banget. Jauh ya. Sampai enggak sih, sekitar 3 jam lah. Sekitar 3 jam ke sana. Iya, kalau misalkan ke kampus lu sendiri aja lumayan jauh, maksudnya buat apa ya, perjalanan, misalkan lu ada kalau misalkan dari tugas atau praktek gitu lu ke kampus nggak sih? Tugas-tugas atau praktek kayak gitu ada yang mengharuskan ke kampus nggak? Jadi dari bulan Maret itu sampai sekarang kita masih study from home, masih belajar di rumah gitu. Jadi untuk tugas kayak praktik-praktik ataupun ujian itu masih di rumah.
Cuma nanti untuk ujian praktiknya sendiri kita diharuskan untuk pergi ke kampus gitu. Nah, sebelum pergi ke kampus kita emang wajib untuk melakukan rapid test sih. Jadi terserah dari pihak kampusnya mengembalikan kita untuk rapid test di kampus ataupun ke tempat fasilitas yang menyediakan rapid test kayak gitu. Sudah jadi resiko kita sih sebenarnya tuh. Sebagai anak kesehatan ya. Ya, betul. Iya sih. Tapi untuk jurusan diri ini udah ada sejak 1 bulan yang lalu itu udah di kampus gitu. Jadi ada beberapa yang udah ada di kampus, beberapa yang tetap studi from home gitu ya. Iya. Jadi kita nggak semua jurusan ujian praktik langsung gitu semuanya enggak. Jadi kita bergilir. Mau balik lagi nih ke masalah tarik rem PSBB lagi nih. Kalau dari itu sendiri ini kan banyak banget nih pro dan kontra tentang tentang tarik rem ini gitu kan ya. Ada yang banyak beberapa orang yang buat nahan buat jangan diberlakuin gitu kan ya. Terus ada yang kayak udah berlakuin aja demi kesehatan gitu daripada ekonomi dan sebagainya ya gitu. Nah kalau lu sendiri sebenarnya ini kan udah berjalan juga kan ya, kalau kita lihat kan ya, kayak udah berjalan berapa hari sih, udah hampir mau seminggu kan ya. Efektif nggak sih kira-kira? Efektif di bidang apa nih maksudnya? Ya efektif kayak penerapan ini diberlakukan kembali gitu. Apa ya? Gimana? Boleh lagi dah. Ya, kalau misalkan dibilang efektif atau enggaknya, kita nggak ada yang memastikan bahwa ini efektif atau enggak. Jadi kita berupaya untuk memperkecil atau membuat angka kurva COVID itu melandai gitu ya. Jadi dibilang efektif untuk angka penurunan COVID benar-benar menurun, itu tidak ada yang bisa memastikan memang 100% bisa dengan cara PSBB ini dapat melandai gitu ya. Namun kita pun harus memperhatikan perekonomian juga gitu ya, Pian. Jadi mata pencarian masyarakat yang benar-benar itu adalah salah satunya mata pencarian mereka. Jadi harus diberikan ibaratnya bantuan juga gitu. Seperti bantuan BLT yang kemarin sudah diberikan beberapa waktu yang lalu gitu kepada masyarakat yang memang secara ekonomi emang kurang gitu untuk membutuhkan gitu. Iya, bantuan, benar banget bantuan ya. Kalau yang kita lihat di berita-berita sekarang juga, bantuan juga lagi gencar-gencarnya gitu dimasukin kembali ya. Apalagi ya? Kita mau ngomong apa lagi, Lin? Kalau misalkan emang iya, tapi kalau misalkan kita nih ya terus PSBB, terus bantuan tetap terus digencar-gencarkan gitu ya, sama aja akan membuat perekonomian anjlok nih sebenarnya. Jadi dibilang efektif ya kita harus gimana ya, agak sulit juga gitu. Pasti benar-benar semuanya juga membutuhkan pertimbangan yang benar-benar sesuai untuk dijalankan gitu. Jadi ada keseimbangan dan sinergitas gitu ya antara satu sub dengan sub yang lainnya gitu kan ya. Emang benar sih cara penyeimbangan harus dilakukan gitu kan ya. Bukan cuma satu sub doang yang ditinggiin, satunya direndahin. Maksudnya satu jatuh, satunya tinggi gitu. Sementara atau sebaliknya kayak gitu kan ya. Oke. Jadi nggak bisa berat sebelah gitu. Iya, nggak bisa berat sebelah. Karena yang gue lihat kayak sebenarnya ini apa sih yang mau dibawa gitu? Lu mau kayak yang mau diprioritasin pertama tuh apa? Ekonomi atau kesehatan gitu. Cuman kita lihat kayak bukan cuma ekonomi doang yang harus diprioritaskan, kesehatan pun juga sebaiknya gitu. Bukan cuma kesehatan, perekonomian pun juga. Jadi kayak ada balance antara, soalnya ini yang paling yang paling melihat
stabilitas negara gitu kan ya istilahnya gitu, kayak ngeliat ekonominya kayak gimana, kesehatannya gimana dalam satu negara gitu kan ya. Tuh. Dan ini juga nggak sepenuhnya salah masyarakat, nggak sepenuhnya juga salah pemerintah gitu. Cuman di antara semua aspek itu membutuhkan kesadaran yang utuh gitu. Iya, karena ya kita sama-sama berjuang juga kan ya, mau nyelesain ini pandemi COVID, terus ya udah beraktivitas normal seperti biasa, kayak ya sama-sama saling mengingatkan, sama-sama ikut merealisasikan seperti itu. Karena apa ya, ya kita juga nggak mau kayak gini terus gitu kan sih. Nggak mau kayak gitu terus kan ya. Ya kita juga nggak benar. Kayak nggak mau di rumah Berdampak terus. banget kan ke kehidupan gitu. Oke. Apalagi ya? Kayaknya udah cukup buat suara Jakban pada malam ini. Sudah banyak hal yang disampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi loh? Kira-kira? Ya, kalau menurut gue sendiri ya, untuk teman-teman yang menyaksikan podcast Suara Jakban gitu, untuk kita ayo gitu sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan, tetap mematuhi peraturan yang diberlakukan gitu. Jangan sampai kita membawa dampak untuk kepada orang lain gitu. Kita tanpa kita sadari bahwa kita bisa saja tertular orang lain, ataupun orang lain bisa saja terdampak kalau kita gitu. Jadi kita sama-sama bantu untuk membuat angka kurva COVID-19 ini semakin melandai gitu. Dan jangan sampai angka kenaikan ini terus meningkat seperti itu. Oke, terima kasih Linda udah mau bincang-bincang pada malam ini. Terima kasih banget nih sore kalau ganggu waktunya. Lagi sibuk gak? Ya, selalu santai. Enggak. Terima kasih buat ini teman-teman. Lagi nyantai aja sih sebenarnya untuk lagi biasa. Oh iya, lagi nyantai ternyata Linda ya. Oke. Mungkin segitu aja suara Jakban pada malam hari ini. Jangan lupa kalau misalkan ada yang suka bisa like, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan bisa komen di bawah, dan kalau misalkan kalian benar-benar suka sama kontennya jangan lupa untuk follow dan subscribe di IG Jakban dan YouTube channel FKMPI Jakban. Oke, kurang lebihnya maaf. Terima kasih Linda udah mau mengisi waktunya pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga Pian udah Oke. kesempatan. Thank you Linda. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. See you guys.